Baik, teman-teman kita bakal masuk ke modul yang kedua, Cloud Economic and Billing. Ini gambaran modulnya yang kita bakal bahas, kemudian tujuan modulnya. Masuk section yang pertama tentang Fundamental of Pricing, dasar-dasar dari penetapan harga ya. Gimana sih model AWS pricing model ini? Jadi ada tiga yang dia jadi driver, yang mendorong cost with AWS. Jadi biaya di AWS itu didorong oleh tiga hal ini. Yang pertama compute, yang kedua storage, yang ketiga data transfer. Jadi gimana dia ngecasnya ya, ngecas kita suruh bayarnya. Ini dicasnya per jam per detik, per jam per detik. Ini harga bayarnya macam-macam ya. Nah, tergantung dari teman-teman pakai instannya, tipe instannya yang mana. Kemudian untuk storage juga sama. Ini biasanya dikenainnya biayanya per gigabyte tuh. Baik banget kan ya? Kemudian kalau dari data transfer berarti outbound is aggregated and charged. Berarti kalau kita keluar dijumlahkan, nah ini dikenain biaya. Tapi kalau masuk inbound, ini nggak dikenain biaya. Cuman ada beberapa paling ya pengecualian. Kemudian charge-nya ini biasanya per gigabyte juga. Nah, gimana cara bayarnya di AWS? Bisa pay for what you use, berarti bayar sesuai dengan yang kita pakai. Bisa pay less when you reserve, berarti artinya kita bayar lebih murah kalau kita pesen. Ya, kasarnya kayak PO gitu ya, itu pasti lebih murah. Terus bisa juga pay less when you use more and as AWS grow. Bayar lebih sedikit kalau pakainya lebih banyak ya, seiring dengan AWS grow, berkembangnya AWS seperti itu. Ini tiga cara bayar AWS. Nah, lihat yang pertama nih ya, pay for what you use. Kita lihat. Kalau ini berarti bayar sesuai dengan penggunaan. Kita cuman bayar untuk layanan yang dipakai, tapi nggak ada ini ya, upfront expense. Ini berarti biaya di muka yang besar. Seperti itu. Jadi hanya bayar layanan yang dipakai tanpa upfront expense, biaya di muka yang besar. Kalau on-premise kan kita bisa kayak gini ya, makin naik gitu ya. Kalau di AWS nggak. Kalau teman-teman pakainya sedikit ya bayarnya sedikit. Kalau tiba-tiba lagi trafficnya rame banget, oh harus dinaikin nih kapasitasnya. Teman-teman bisa bayar lebih tinggi. Tapi udah nggak rame lagi nih, turunin lagi seperti itu. Ini di AWS bisa seperti ini. Kemudian kalau yang kedua, ini ada tiga kan ya. Ini pay for what you use. Yang kedua yang kita akan bahas yaitu yang pay less when you reserve. Nah ini gimana nih berinvestasi di RI. RI itu reserve instant. Berarti instant yang cuma cadangan gitu ya. Reserve instant dipakai dulu. Ini bakal ngehemat 75% teman-teman. Pilihannya ada Auri, Puri, sama Nuri. Kalau Auri ini yang diskonnya paling gede. Kenapa? Karena kita berarti upfront reserve instant. Ya, ini eh, bayar duluan gitu ya. Auri ini bayar duluan, makanya dia diskonnya paling gede. Kalau yang kedua, ini berarti ya lebih kecil, nggak setinggi yang Auri ini ya. Partial upfront reserve instant berarti dia cuman sebagian bayar di mukanya. Kalau yang ketiga, ini diskonnya lebih kecil lagi. Ini yang Nuri berarti nggak pakai DP gitu ya, nggak pakai bayar di muka seperti itu. Tapi ada pay less when you reserve itu ada tiga Auri, Puri, sama Nuri. Kemudian yang ketiga ini pay less by using more. Berarti bayar lebih sedikit kalau pakainya banyak. Ya, kita bisa ngehemat sesuai dengan peningkatan penggunaan. Jadi makin banyak pakai ya makin murah seperti itu ya. Kemudian ada tiered pricing. Ini berarti harga bertingkat. Contohnya buat Amazon S3, Amazon EBS, Amazon IFS. Nah, ini kalau teman-teman pakainya makin banyak, berarti teman-teman bakal bayar lebih sedikit. Karena ini kan hitungannya per gigabyte. Terus yang ketiga, multiple storage service deliver lower storage cost based on it. Ini berarti beberapa layanan storage, eh, storage service yang
memberikan biaya penyimpanan yang lebih rendah berdasarkan kebutuhan. Teman-teman tergantung dari butuhnya. Kemudian kalau yang ini eh, pay even less as AWS grow, ini berarti bayarnya lebih sedikit ya seiring dengan perkembangan AWS. Yang pertama, AWS itu fokusnya pada lowering cost, nurunin biaya pas jalanin bisnis. Seperti itu. Yang kedua, this practice result in AWS pricing saving from economics of scale to you. Ini berarti praktek kayak gini tuh bikin AWS ngelakuin penghematan dari sisi ekonomi. Dan sejak tahun 2006, nah ini ada catatan nih. AWS itu udah nurunin harga, lowered pricing 75 kali. Ini per September 2019. Jadi bukan naik malah turun ya. Udah 75 kali gitu. Karena makin dia konsepnya makin banyak yang pakai harusnya makin murah kayak gitu. Malah seneng gitu ya makin banyak yang pakai. Lalu future higher performing resource replace current resource for no charge, no extra charge ini berarti eh, buat resource yang kinerjanya tinggi di masa depan bakal ganti sumber daya saat ini tanpa biaya tambahan. Seperti itu. Ini yang dijanjikan oleh AWS. Lalu untuk custom pricing, kalau buat harga khusus gimana nih? Ya berarti harus memenuhi berbagai kebutuhan buat harga khusus dan available untuk high volume project. Tersedia untuk proyek yang volumenya tinggi dengan unique requirement, dengan persyaratan yang unik. Ini untuk yang custom-custom ya. Nah, ini buat yang tadi udah baca ya, AWS Free Tier. Ini teman-teman kalau mau bisa sign up, kemudian ada tutorialnya juga. Teman-teman bisa mulai building dengan AWS. Ini free setahun ya buat new customer. Silahkan kalau mau dicoba. Lalu ada layanan yang nggak ada biayanya, tapi ada catatannya ya. Mungkin biaya layanannya eh, bisa ada kalau dipakai dengan layanan lain gitu ya. Mungkin ada biaya terkait layanan AWS lain yang digunakan bersama layanan ini. Contoh yang service with no charge itu Amazon VPC, Elastic Beanstalk, auto scaling tapi ada bintang-bintangnya jadi baca note-nya. AWS CloudFormation sama AWS Identity and Access Management. Nah, ini service with no charge. Poin pentingnya ini ya, there is no charge. Bentar. There is no charge dengan pengecualian. Jadi kalau ada transfer data masuk, inbound data transfer, ini nggak kena charge. Terus data transfer antara service within the same AWS region, kalau transfernya antar region AWS yang sama, ini juga nggak ada charge. Yang dibayar apa? Pay for what you use. Jadi hanya bayar sesuai dengan yang kita pakai. Start and stop anytime. Ini artinya bisa mulai, dinyalain, bisa diberhentikan kapanpun, kapan saja. Lalu no long term contract are required. Berarti nggak butuh kontrak jangka panjang. Ya teman-teman boleh silahkan pesan, start. Kalau udah nggak pakai berarti teman-teman stop layanannya. Silahkan. Nggak ada kontrak yang khusus ya. Nggak ada kontrak jangka panjang juga. Terus some service are free. Beberapa layanan gratis. But the other AWS service, beberapa layanan lain di AWS mungkin tidak gratis seperti itu. Jadi silahkan dilihat aja ketentuan-ketentuannya. Section yang kedua tentang total cost of ownership, total biaya kepemilikan. Nah, ini perbandingan lagi antara traditional infrastructure sama AWS. Teman-teman silahkan bandingkan ya. Kalau yang di tradisional seperti ini, berarti butuh peralatan, butuh orang, butuh resource-resource yang ngelola, butuh kontrak, butuh biaya, kayak gini ya. Kalau di cloud, nggak ada nih. Nggak harus ada bayar di muka ya. Pokoknya mah kalau Anda pakai ya berarti itu yang Anda bayar. Kemudian improve time to market and agility ini berarti meningkatin waktu pemasaran dan ketakasan. Kalau yang ini berarti
bisa naikin sama nurunin. Yang tadi saya bilang kalau trafiknya lagi rame, boleh digedein kapasitasnya. Kalau udah mulai nggak rame, diturunin lagi. Atau naikin lagi, turunin lagi, itu boleh, bebas. Jadi scale up and down ini bisa. Lalu self-service infrastructure. Teman-teman silahkan infrastrukturnya mandiri gitu ya. Ini yang ada di AWS Cloud. Nah, apa itu TCO? Total Cost of Ownership. Ini adalah perkiraan keuangan buat bantu mengidentifikasi biaya langsung dan tidak langsung, direct and indirect cost dari suatu sistem. Ini namanya total cost of ownership. Nah, kenapa pakai TCO ini? Ini buat bandingin harga, teman-teman. Buat bandingin biaya. Jalanin semua infrastruktur, semua lingkungan infrastruktur, atau workload spesifik on-premise di AWS. Seperti itu. Ya, ini buat bandingin. Kemudian yang kedua, buat bikin anggaran, ngebangun business case supaya bisa pindah ke cloud. Jadi makanya ada TCO. Ini yang harus dipertimbangin, server cost atau biaya server dengan detailnya ya teman-teman. Storage cost, biaya penyimpanan, network cost, biaya jaringan, sama biaya IT, IT labor cost, biaya staff IT. Nah ini yang harus jadi pertimbangan di TCO. Seperti itu. Kalau di on-premise sama misalnya semuanya di cloud, nah ini kayak gini. Hematnya bisa sampai 96%. Ya, mindahin infrastruktur ke AWS. Ini hematnya 96%. Ini udah ada case-nya. Nah, kalkulatornya teman-teman bisa pakai AWS eh, pricing kalkulator. Buat apa aja nih? Buat nentuin biaya bulanan, monthly cost. Kemudian buat ngidentifikasi peluang untuk ngurangin biaya bulanan. Kemudian yang ketiga, bisa bikin model solution sebelum building ya, sebelum ngebangun. Jadi diperhitungkan dulu gitu ya. Kemudian yang keempat, bisa nge-explore price point dan ngekalkulasi di untuk perkiraan kita. Kemudian kita bisa nyariin tipe instant, available instant type yang tersedia, baca persyaratannya, kemudian cocok nggak sama kebutuhan kita. Yang terakhir kita namain eh, estimasi kita dan kita bisa bikin grup layanan seperti itu. Ya, ini bisa pakai AWS Pricing Calculator. Teman-teman aksesnya di sini ya. Contohnya kayak gini. Teman-teman bisa memperkirakan eh, 12 bulan pertama itu berapa, total uang mukanya berapa, terus bulanannya berapa. Ini teman-teman bisa baca estimasinya. Kemudian ini masih aktivitas teman-teman bisa lakuin sendiri pakai AWS Pricing Calculator. Nanti teman-teman bisa lihat estimasi seperti ini, mana layanannya, teman-teman jadi tahu harganya berapa. Terus manfaat-manfaat lain nih, ada manfaat hard benefit sama soft benefit. Kalau yang hard benefit ini berarti bisa ngurangin biaya komputasi, storage, networking, sama service. Kemudian bisa ngurangin yang tadinya harus beli perangkat keras, perangkat lunak, ini bisa berkurang ya. Terus ngurangin biaya operasional, backup, dan disaster recovery. Ngurangin juga operation personel. Ini orang-orangnya jadi biaya personalnya jadi berkurang. Ini secara langsung manfaatnya. Kalau yang manfaat nggak langsung, soft benefit, ini bisa ngegunain kembali layanan dan aplikasi dan menentukan ulang solusi menggunakan layanan cloud yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, ningkatin developer productivity, produktivitas dari developer, ningkatin customer satisfaction, kepuasan pelanggan, dan juga untuk proses bisnisnya jadi tangkas dan dapat merespon new and emerging opportunities, peluang baru yang muncul dengan cepat. Yang terakhir, bisa increase in global reach, meningkatkan jangkauan global. Seperti itu, teman-teman.
Lanjut section yang ketiga tentang AWS Organization. Terminologinya kayak gini, ya, seperti itu. Jadi eh, akun yang paling utama atau paling pertama tinggi itu akun root. Nanti dia ada organizational unit baru ke AWS account. Jadi satu OU ini bisa punya banyak AWS account. Nanti di masing-masing OU dan AWS account ini ada policy-policynya. Bisa ditentukan. Manfaatnya apa? Manfaatnya ini untuk manajemen account berbasis policy, berbasis kebijakan. Kemudian kita bisa group based account management. Bisa memanajemen accountnya berbasis grup, jadi di grouping gitu ya. Kemudian API ini mengotomatisasikan manajemen account. Ada API buat yang mengotomatisasikan manajemen account. Dan kalau udah bisa digabung seperti ini, berarti kita bisa ada consolidated billing. Tagihannya nanti jadi gabungan gitu ya. Pada saat penagihan bisa digabung. Kalau dari sisi keamanan gimana? Kalau dari sisi keamanan berarti dikontrolnya, kontrol aksesnya pakai AWS IAM, Identity and Access Management. Nah, nanti si policy-policy ini memungkinkan kita untuk ngizinin mana yang boleh masuk ke AWS service, mana yang enggak. Ya, bisa di allow atau di deny. Diaturnya itu nanti ke usernya, ke groupingnya, atau ke role-nya. Seperti itu. User mana yang boleh, user mana yang nggak boleh, grup grup mana yang boleh dan grup mana yang nggak boleh, role mana yang boleh dan mana yang nggak boleh, ini diaturnya di policy. Kemudian service control policy. Nah, ini buat apa? Ini memungkinkan untuk kita ngizinin, allow, atau nolak akses ke layanan AWS untuk individual atau group account di organizational unit. Seperti itu. Jadi, ini namanya service control policy. Setupnya gimana nih? Setupnya seperti ini, teman-teman. Yang pertama, create organization-nya. Yang kedua, nge-create organizational unit-nya. Yang ketiga, nge-create control policy-nya. Yang keempat, kita ngetes restriction-nya. Mana yang dibatasin di testing, seperti itu. Limitnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa cek ketentuannya. Untuk ngaksesnya sendiri, AWS Organization, ini diaksesnya bisa lewat AWS Management Console, AWS CLI, SDK, sama API. Seperti itu. Section 4 ya, AWS Billing and Cost Management. Nah, kalau di sini dashboardnya seperti ini teman-teman. Dashboardnya seperti ini. Dan tools yang ada itu 3. AWS Budget, AWS Cost and Usage Report, sama AWS Cost Explorer. Kalau yang ini adalah tampilan monthly bill. Tampilannya seperti ini. Kalau kita buka Cost Explorer, tampilannya seperti ini. Kalau mau lihat budget, tampilannya seperti ini. Dan terakhir reportnya seperti ini. Lanjut section yang kelima tentang technical support. Nah, ini cukup penting juga. Buat tahu AWS support. Apa yang disediain sama AWS? Ini ada combination tools and expertise. Ya, jadi ada AWS support sama AWS support plan. Yang disupport apa aja? Yang pertama, experimenting with AWS, berarti ini kita bereksperimen dengan AWS. Terus penggunaan production AWS sama buat bisnis critical, ini bisnis penting ya. Business critical use of AWS. Penggunaan AWS untuk bisnis critical atau bisnis penting. Nah, ini yang disupport. Kita lihat yang pertama, eh, kalau mau proaktif guidance atau panduan proaktif, ini ada yang namanya Technical Account Manager, TAM ini. Kalau teman-teman mau best practice, teman-teman pakainya AWS Trusted Advisor. Kalau teman-teman butuh account assistant atau bantuan account, teman-teman pakainya AWS Support Concierge. Jadi ini support-support yang disediakan oleh AWS. Paketnya gimana?
paketnya seperti ini support plan-nya. Jadi kalau support plan-nya yang basic, teman-teman itu aksesnya ke resource center, service health dashboard, product FAQ, discussion forum, and support for health check. Kalau teman-teman support plan-nya yang developer support, yang disupport ini untuk development on AWS. Early development ini berarti pengembangan awal. Ini di support ya, pakai developer support. Kalau yang bisnis support, ini berarti buat customer yang jalanin workload production workload. Buat yang udah jalanin production workload. Kalau yang enterprise support, ini berarti buat customer yang jalanin bisnis dan mission critical workload. Workload yang penting nih ya. Ini levelnya yang enterprise support. Nah, ini waktu supportnya tergantung dari tingkat keparahan case-nya ya, sama waktu responnya. Kalau teman-teman pilihnya yang basic, maka ini no case support. Tapi kalau development plan, ini bisa ngontak di business hour. Untuk yang normal ini 12 jam ya. Kalau yang lambatnya ini 24 jam. Kalau teman-teman pakai yang business plan, berarti ini kalau penting banget bisa direspon nih dalam 1 jam. Atau high 4 jam, normal 12 jam, atau low 24 jam. Kalau teman-teman pakai yang enterprise plan, berarti kalau ada sesuatu yang kritis, dia akan direspon 15 menit, atau sejam, atau 4 jam, atau 12 jam, atau low 24 jam. Ini teman-teman bisa eh, request ya, support mana yang teman-teman butuhin. Ini ada activity untuk support plan. Silakan teman-teman boleh lakuin sendiri ya, diskusi eh, berkelompok seperti itu. Saya akan langsung ke ringkasan ya. Jadi dari modul 2, teman-teman nge-explore tentang fundamental of AWS pricing, TCO konsep, kemudian kenalan sama AWS pricing calculator estimate, billing dashboard, sama nge-review technical support option sama biayanya. Seperti itu.